Oke, bertemu kembali dalam perkuliahan akuntansi keuangan menengah pertama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan untuk pertemuan ke-13, yaitu terkait dengan intangible asset. Nah, minggu yang sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan PPE atau Plant Property and Equipment, di mana tiga aset tersebut digolongkan sebagai tangible aset atau aset yang berwujud. Sekarang kita akan belajar terkait dengan intangible asset atau aset yang tidak berwujud. Nah, intangible asset atau aset tidak berwujud memiliki tiga karakteristik utama. Yang pertama adalah identifiable atau aset tersebut itu dapat didefinisikan. Maksudnya dapat didefinisikan, aset tersebut harus terpisah dari aset-aset lain dari perusahaan. Nah, selain itu juga aset tersebut timbul karena adanya kontrak atau kontrak hukum yang akan memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan di selanjutnya. Oke, yang kedua adalah lack of physical existence. Maksudnya apa? Aset intangible itu berbeda dengan aset tangible. Kalau tangible kita bisa lihat wujud dari fisiknya, sedangkan kalau intangible aset kita tidak bisa melihat fisiknya. Nah, untuk tangible asset ini, perusahaan memperoleh nilai dari aset tersebut berasal dari hak atau privilege yang digunakan atau yang diberikan untuk digunakan oleh perusahaan. Jadi, perusahaan memiliki hak atau privilege terkait nantinya dapat digunakan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga adalah not monetary asset. Nah, ini teman-teman sudah pernah belajar di chapter 7 terkait dengan monetary asset. Ada cash, ada kas dan setara kas atau surat-surat berharga lainnya. Nah, kalau intangible asset ini tidak didefinisikan atau tidak memiliki karakteristik not monetary asset. Kenapa? Nah, karena monetary asset itu karakteristiknya dia akan memperoleh nilai dari hak untuk menerima kas atau setara kas di masa depan. Berbeda dengan tangible atau intangible asset. Yaitu intangible asset adalah memperoleh hak atau privilege yang akan digunakan oleh perusahaan selanjutnya. Bedanya apa? Kalau di sini intangible adalah hak atau privilege-nya, sedangkan kalau tangible adalah cash, aliran kasnya. Nah, pada umumnya intangible asset diklasifikasikan ke dalam non-current asset. Oke, ini adalah tipe-tipe umum dari intangible asset. Ada yang berhubungan dengan marketing atau pemasaran, lalu berhubungan dengan pelanggan, lalu ada hubungan dengan artistik atau kesenian, lalu ada hubungan dengan kontrak, ada hubungan dengan teknologi, dan yang terakhir adalah goodwill. Oke. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan valuation atau penilaian dari intangible asset sendiri. Intangible asset dapat kita peroleh dari dua hal. Yang pertama adalah dengan cara kita memperoleh atau membeli intangible asset itu sendiri. Kalau kita membeli aset-aset tak berwujud. Nah, jika kita membeli aset tak berwujud, maka kita akan mencatat sejumlah cost yang sudah kita keluarkan. Oke. Nah, cost yang kita keluarkan itu adalah semua pengeluaran ditambah dengan pengeluaran lainnya yang kita keluarkan agar agar aset tersebut atau aset tak berwujud tersebut siap untuk digunakan. Jadi, semua kos pemerolehan ditambah pengeluaran-pengeluaran yang harus kita keluarkan agar aset tersebut siap untuk digunakan. Oke. Nah,
Ini adalah jenis-jenis atau tipe-tipe dari cost-cost yang termasuk di dalam cost yang bisa diakuisisi, yaitu adalah purchase price atau harga beli, lalu ada biaya hukum, dan juga ada beban-beban insidental lainnya. Nah, pada umumnya cost itu bisa berasal dari pertimbangan terkait dengan future value yang diberikan atau future value dari intangible asset yang diterima bergantung dari mana atau bergantung dari buktinya lebih kuat yang mana dari pertimbangan future value-nya atau dari bukan future value maaf fair value-nya atau fair value dari intangible asset yang kita terima. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan internally created intangible atau intangible asset yang kita buat secara internal. Oke, intangible asset bisa berasal dari macam-macam jenis. Contohnya seperti ini, ada paten, ada komputer software, ada copyright, dan ada trademarks atau merek dagang. Yang umumnya nanti akan disebut sebagai R&D cost. Karena kita memproduksi atau membuat sendiri, maka disebut sebagai R&D. Nah, nanti di dalam saat kita memproduksi sendiri atau membuat sendiri intangible assetnya, kita akan mengalami dua fase. Yang pertama adalah fase research atau fase riset. Lalu yang kedua adalah fase development atau fase pengembangan. Oke. Nah, kapan kita harus mengkapitalisasi pengeluaran-pengeluaran ini ke dalam nilai dari intangible assetnya? Kita harus lihat di dalam dua fase ini. Untuk di fase riset, pada umumnya, oke, jadi gini, kita untuk mengkapitalisasi pengeluaran yang dikarenakan kita mau produksi aset itu sendiri, itu kita harus mengikuti peraturan atau kebijakan yang atau standar yang ada, ya. Yaitu adalah kita harus tahu mana pengeluaran yang bisa kita kapitalisasi berdasarkan pengeluaran kita dengan mana yang tidak boleh. Nah, untuk pengeluaran yang dikeluarkan selama fase riset itu harus dibebankan, tidak boleh dikapitalisasi. Oke. Sedangkan untuk pengeluaran yang kita keluarkan dalam fase development atau pengembangan itu bisa dikapitalisasi jika nilainya sudah berada di titik EV atau economic viability. Nah, economic viability itu apa? Adalah economic viability didefinisikan sebagai manfaat ekonomi dari project R&D tersebut akan mengalir ke perusahaan. Jadi gini, kalau riset kan fasenya seperti kita sedang meneliti. Kita mengeluarkan biaya riset, kita panggil ilmuwan, kita panggil tim ahli untuk meneliti. Nah, setelah itu selesai hasil penelitiannya, ketemu hasilnya, kita kembangkan hasil penelitian itu menjadi suatu produk. Oke. Waktu awal pengembangan ini kita belum merasakan bahwa produk ini atau hasil riset ini akan menjadi produk yang bisa memberikan manfaat bagi perusahaan atau manfaat ekonomi bagi perusahaan. Nah, setelah dikembangkan lebih lanjut, kembangkan lagi, sampai pada suatu titik di mana perusahaan itu merasakan, oke, produk ini, pengembangan yang tahap ini bisa kita rasakan manfaatnya nanti untuk perusahaan, bisa dijual, untuk bisa dikembangkan lagi untuk dijual, bisa dikembangkan lagi untuk mendapatkan income, maka di situ kita bisa mengkapitalisasi pengeluarannya itu. Oke, di sini IFRS mengidentifikasikan beberapa spesifik kriteria yang harus dipenuhi sebelum mengkapitalisasi biaya development. Nah, seperti ini. Nah,
Ada dua tahap, yaitu ada tahap riset dan tahap development. Oke. Di dalam pembuatan suatu intangible asset. Di tahap fase riset itu harus kita expense-kan. Yang biru ini tahap riset ya. Yang putih ini tahap development. Oke. Nah, kalau riset itu pasti kita expense-kan. Nah, yang jadi masalah adalah tahap development. Development itu bisa di-expense-kan dan juga bisa dikapitalisasi. Oke, kapan kita kapitalisasi dan kapan kita harus kita bebankan. Kalau kita sudah merasakan economic viability atau manfaat secara ekonomis, maka beban atau biaya atau cost yang keluar setelah fase ini itu bisa kita kapitalisasi. Jadi di fase development yang ini, karena kita belum merasakan manfaat ekonomisnya, kita tidak boleh mengkapitalisasi. Kita harus melakukan pembebanan terkait dengan pengeluaran yang ada di sini. Sedangkan yang sudah di garis ini, selanjutnya itu bisa kita kapitalisasi. Lalu bagaimana dengan amortisasi? Nah, di yang chapter sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan penyusutan. Nah, kalau penyusutan kemarin didefinisikan ada 3 ya kan, terkait dengan alokasi cost untuk aset tetap, lalu alokasi cost untuk aset tak berwujud, alokasi cost untuk aset-aset mineral atau sumber daya alam. Kalau untuk PPE atau aset tetap itu adalah depreciation, sedangkan untuk aset sumber daya atau sumber alam itu adalah depresi. Nah, sekarang untuk intangible, alokasi cost itu disebut sebagai amortization. Nah, oke, nanti di dalam alokasi atau amortisasi ini kita harus memperhatikan 2 hal. Yang pertama adalah terkait dengan umur dari aset tak berwujud itu sendiri. Ada 2 karakteristik. Yang pertama ada limited useful life atau limited life intangible. Jadi limited life itu umur manfaat dari aset tak berwujud ini itu terbatas. Lalu ada juga yang indefinite life atau asetnya, umur asetnya tidak terbatas saat diketahui batasnya sampai kapan. Oke. Nah, kalau limited life dia harus diamortisasi secara sistematis dan dibebankan sepanjang umur manfaat dari aset itu sendiri. Nah, di sini amortisasi harus merefleksikan pattern atau pola yang dimana perusahaan menggunakan aset tersebut. Yang bisa menggambarkan penggunaan dari aset tersebut. Nah, kreditnya, mengurangnya adalah aset account dan atau accumulated amortization. Jadi bisa 2, bisa ke aset ke nilai asetnya atau ke akumulasinya. Oke. Nah, untuk dasar pengenaannya atau dasar pengenaan berapa nilai yang harus diamortisasi adalah dengan cara pemerolehan atau kos pemerolehan dikurangi dengan nilai residual. Harus kita kurangi nilai residual terlebih dahulu. Nah, lalu yang terakhir di sini perusahaan harus mengevaluasi terkait limited life secara annually menggunakan impairment. Nah, pada umumnya untuk yang di pola ini tadi, perusahaan itu bisa menggunakan pola persentase terkait penggunaan atau pengkonsumsian dari aset itu. Namun jika tidak menggunakan persentase bisa menggunakan yang namanya straight line method atau metode garis lurus. Lalu yang kedua adalah indefinite life. Nah, di sini tidak indefinite life maksudnya apa? Tidak ada batasan yang jelas terkait dengan masa waktu dari aset tersebut untuk memberikan aliran kas bagi perusahaan. Sehingga nantinya
Untuk intangible asset dengan indefinite life itu tidak akan diamortisasi. Tapi indefinite life intangible atau aset tak berwujud yang tidak memiliki umur definitif itu harus dilakukan pengujian terkait impairment paling tidak setiap tahunnya. Masih ingat kan impairment kemarin bagaimana metodenya? Oke, nanti kita akan bahas lagi terkait impairment di bab ini. Nah, ya penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik atau kategori dari intangible asset. Ada 6 yang tadi ya. Yang pertama adalah marketing related. Yang kedua adalah customer related. Yang ketiga adalah artistic related. Yang keempat adalah contract related. Yang kelima adalah technology related. Yang keenam adalah goodwill. Nah, sekarang kita lihat ke marketing related intangible. Mungkin teman-teman pernah lihat logo-logo perusahaan ini ya. Pepsi, Pepsi Cola, Pepsi, Honda, dan Wheaties. Wheaties ini jarang di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan marketing related intangible. Marketing related ini berhubungan dengan merek atau merek dagang dari suatu produk. Nah, contohnya ini trademarks, newspaper, masthead, atau popnya dari berita itu. Lalu adalah internet domain names dan non-competition agreement atau perjanjian non-kompetitif. Nah, di bawah hukum umum di Amerika, jadi di sini trademark itu memberikan kepada original user jadi pemerintah memberikan hak kepada original user untuk memberikan atau menggunakan trademark ini sejauh trademark ini dapat digunakan terus-menerus. Nah, nanti trademark ini kalau marketing related intangible asset ini menggunakan atau kita peroleh secara pembelian, maka kita bisa mengkapitalisasi kos pemerolehannya atau biaya pembeliannya. Nah, pada umumnya untuk marketing related intangible asset ini tidak diamortisasi. Oke. Lalu bagaimana dengan kalau yang tadi ya, kalau ini kan kita beli. Bagaimana dengan kalau kita membuat sendiri? Sama seperti yang saya sebutkan di awal. Itu harus disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan IFRS yang tadi terkait dengan research cost dan development cost. Nah, kalau development cost, yang ada cost-cost yang terkait yang akan muncul adalah cost related securing atau cost yang berhubungan dengan pengamanan dari intangible asset itu sendiri terkait dengan fee pengacara, fee pendaftaran, biaya desain, konsultasi, dan legal defense cost atau cost pertahanan dari aset itu sendiri. Itu harus kita pertimbangkan dalam development cost. Selanjutnya terkait dengan customer related intangible asset. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan customer, terkait dengan data-data customer, customer list, terus berapa mungkin data-data akses mereka terhadap sistem atau server, terhadap nilai penjualan itu masuk ke dalam sini. Customer related intangible asset. Nah, yang dikapitalisasi dari tipe intangible asset ini adalah acquisition cost atau cost pemerolehannya. Lalu di sini kita akan mengamortisasi
aset ini menggunakan useful life-nya. Jadi kita menyusutkannya ini atau mengamortisasinya sama seperti kita mengamortisasi aset tetap. Jadi menggunakan metode garis lurus. Contohnya nih ya, Grand Market membeli customer list dari sebuah newspaper yang besar dengan harga 6 juta euro. Nah, di sini Grand Market mengharapkan adanya benefit bahwa informasi itu selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun informasi terkait customer list itu akan memberikan manfaat atau useful life-nya selama 3 tahun. Tugas kita adalah mencatat pembelian customer list dan amortisasi customer list. Yang pertama kita mencatat pembeliannya tanggal 1 Januari 2019. Kita membeli customer list sebesar 6 juta dan kita menganggapnya membayar menggunakan cash ya. Berarti cashnya kita dikredit berkurang sebesar 6 juta. Lalu bagaimana dengan amortisasinya? Cara kita mengamortisasi sebesar 6 juta dibagi dengan 3 tahun, maka amortisasi expense adalah 2 juta. Karena di sini tidak disebutkan bahwa ada yang namanya nilai residu atau salvage value atau residual value, maka kita langsungkan 6.000 dibagi 3 tahun, ketemu 2 juta per tahunnya. Lalu masuk ke amortization expense. Nah, sekarang bisa kita susutkan kontranya di customer list sebesar 2 juta. Atau bisa juga dengan masuk ke accumulated amortization, tergantung dari akun mana yang digunakan. Oke. Nah, selanjutnya adalah artistic related intangible. Oke, mungkin teman-teman pernah lihat ini ya. Lambang ini adalah Walt Disney dan Mickey Mouse. Nah, mereka ini adalah karya-karya seni. Kenapa karya seni ya? Mereka mau produksi kartun, mau produksi gambar, mau produksi hal yang berhubungan dengan karya seni. Nah, maka hak-hak itu atau karya mereka itu bisa dianggap sebagai intangible asset. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mengakuinya sebagai hak cipta. Jadi mungkin teman-teman juga pernah dengar-dengar di YouTube atau di Instagram, mungkin ada beberapa musik yang tidak bisa dimainkan di suatu negara, ya kan? Nah, itu adalah terkait dengan hak ciptanya. Nah, apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak untuk memainkan atau hak untuk hasil permainan atau hasil literasi, hasil pekerjaan musik, gambar, fotografi, dan video, serta audio visual lainnya. Nah, hak cipta ini, jadi kalau yang hubungan dengan artistik ini namanya adalah hak cipta atau copyright. Copyright ini diberikan oleh pemerintah selama kreator atau pembuat dari karya cipta tersebut hidup ditambah dengan 70 tahun. Jadi misalnya kayak ini. Nah, mungkin teman-teman kenal Ariel Noah ya kan. Ariel Noah adalah seorang musisi, dia menciptakan banyak lagu. Nanti copyright atau hak cipta dari musik itu atau lagu yang telah mereka atau dia buat dapat dilindungi oleh hak cipta. Jadi kalau ada yang uh, melakukan plagiat atau membajak musiknya itu sendiri, dia bisa mempertahankannya. Nah, maksimal umur yang digunakan adalah selama Ariel itu hidup sampai dengan 70 tahun setelah dia mati. Setelah itu hak ciptanya akan hangus. Hak cipta ini kalau di Indonesia itu bisa didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM kalau tidak salah. Nah, hak cipta ini sendiri bisa dikapitalisasi dengan dua jenis cost. Yang pertama, cost pada saat memperolehan itu kita kapitalisasi ke dalam nilai dari hak ciptanya, dan juga
cost terkait bagaimana kita mempertahankan hak cipta itu sendiri. Nah, lalu untuk penyusutannya, di dalam penyusutannya itu akan kita bandingkan antara cost-nya dengan kita bagi dengan useful life atau legal life. Kita harus lihat mana yang lebih kecil. Apakah useful life-nya atau legal life? Nah, legal life itu yang mana? Useful life itu yang mana? Kalau legal life itu yang ini. Life of creator plus 70 tahun. Ini adalah legal life. Kalau useful life adalah uh, usia kegunaan dari aset tersebut atau barang yang telah dipatenkan itu sendiri atau dihak ciptakan. Nah, sekarang terkait dengan kontrak. Nah, ini teman-teman kalau di Indonesia tahu ini Toyota atau McDonald atau Shell ya, beberapa pom bensin ada yang Shell sudah masuk ke Indonesia. Di Surabaya juga ada beberapa. Nah, tiga produk ini atau tiga trademarks ini itu adalah franchise. Kenapa franchise? Jadi banyak orang-orang Indonesia itu bisa memiliki salah satu kepemilikan dari merek-merek dagang ini. Oke. Nah, untuk kontrak related intangible asset, nah di sini kontrak related intangible asset ini dijelaskan sebagai nilai atas hak yang muncul dari pengaturan suatu kontrak. Jadi, hak yang muncul atas perjanjian beberapa belah pihak. Itu termasuk ke kontrak related intangible asset. Salah satu contohnya adalah franchise. Oke. Franchise itu apa? Franchise adalah suatu surat perjanjian kontraktual yang diberikan oleh franchisor atau pemilik franchise kepada franchisee, yang orang yang akan mengoperasikan franchise-nya itu, terkait dengan hak untuk menjual beberapa produk atau layanan atau untuk menjalankan fungsi-fungsi pada umumnya didasarkan pada lokasi geografis. Contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman pernah lihat Toyota. Nah, kalau di Indonesia pemegang merek tunggalnya adalah Astra, kan? Cuma kalau di bengkel-bengkel di Indonesia, bengkel-bengkel Toyota yang resmi, itu tidak semuanya dipegang Astra sendiri, tapi dia menjual franchise-nya itu ke beberapa pihak. Atau contohnya kayak Alfamart. Kalau Alfamart itu kayak eh, franchise-franchise yang dia partnership modelannya, atau mungkin juga ke beberapa makanan-makanan itu juga ada yang franchise. Nah, jadi kita ingat, kalau kita menentukan bagaimana aset intangible itu akan disusutkan, kita harus lihat apakah dia memiliki limited life atau dia memiliki indefinite life. Oke. Kalau franchise atau license dari aset tersebut atau license tersebut memiliki limited life, maka aset tersebut harus diamortisasi sebagai operating expense selama umur hidup dari franchise tersebut. Oke. Nah, tapi jika franchise tersebut tidak memiliki umur yang teridentifikasi, maka harus dicatat sejumlah cost-nya dan tidak diamortisasi. Nah, sekarang teknologi. Kalau teknologi ini, mungkin teman-teman sering dengarnya paten kalau hubungan dengan teknologi. Nah, apa itu paten? Nah, paten itu adalah suatu hak yang diberikan secara eksklusif bagi pemegang paten untuk menggunakan produk atau untuk memproduksi produk tersebut
menjual produk tersebut atau memproses produk tersebut selama 20 tahun tanpa ada gangguan dan pelanggaran dari pihak lain. Itu kalau misalnya paten. Jadi kayak paten itu eh, teknologinya ini kayak teknologinya iPhone itu kan sudah dipatenkan. Jadi kalau misalnya ada perusahaan pesaing yang mengcopy atau menjiplak teknologi dari iPhone, maka dia akan membayar ganti rugi. Mungkin teman-teman pernah dengar kasusnya antara Samsung dan iPhone untuk apa ya? Saya agak lupa kasusnya itu seperti apa. Kasus kuncinya itu apa? Tetapi akhirnya si Apple ini menuntut Samsung untuk membayar ganti rugi. Nah, tapi akhirnya dibayar ganti rugi oleh Samsung dengan menggunakan uang receh sampai beberapa truk itu untuk membayarnya. Ini terkait dengan paten ya. Paten itu hak eksklusif bagi pemegang paten untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual produk atau memproses produk tersebut selama 20 tahun tanpa ada gangguan. Jadi kayak hak perlindungan sebenarnya, hak penjaminan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Holder exclusive use for period of 20 years. Nah, paten ini sendiri kalau misalnya kita beli, okay, maka harus dikapitalisasi sesuai dengan kos pembeliannya. Lalu, kalau kita mau produksi sendiri atau melakukan teknologi sendiri, kita harus ingat dengan ketentuan yang ada, yaitu paten atau development cost itu akan diakui atau akan dikapitalisasi jika development cost ini itu sudah memberikan atau sudah dirasa akan memberikan suatu manfaat ekonomis bagi perusahaan. Itu bisa dikapitalisasi. Nah, sekarang kita lihat amortisasinya. Kalau untuk amortisasi kita harus lihat bahwa paten ini kita amortisasikan legal life-nya atau useful life-nya. Kita lihat mana yang lebih singkat. Kalau legal life yang ini 20 tahun. Nah, kalau useful life itu adalah masa manfaat dari teknologi tersebut atau manfaat dari paten terhadap teknologi itu sendiri. Oke. Nah, selain itu, kos yang kita keluarkan untuk melindungi paten atau untuk mempertahankan paten kalau misalnya ada tuntutan hukum, ada gugatan, itu bisa kita kapitalisasi ke nilai dari patennya atau kos dari patennya. Ini contohnya ya. Harkot dituntut 180.000 dolar dalam untuk ini ya legal cost pada 1 Januari untuk mensukseskan perlindungan terhadap patennya. Jadi dia harus membayar 180.000 untuk melakukan perlindungan terhadap patennya. Nah, di sini masa manfaat dari paten itu adalah 10 tahun. Amortisasi dengan menggunakan straight line basis. Nah, Harkot harus mencatat legal fees dan amortisasi pada akhir 2019. Nah, tanggal 1 Januari kita lihat paten sebesar 180, berarti yang legal cost-nya ini kita kapitalisasi ke nilai paten, lalu cash sebesar 180.000. Nah, setelah itu kita amortisasi berapa amortisasian per tahunnya. Oke, jadi kita sudah masukkan 180.000. 180.000 ini yang kita uh, gunakan sebagai dasar untuk perhitungan amortisasi, yaitu 180.000 dibagi 10 ketemu 18.000. Ini ya. Oke. Lalu tanggal 31 patent amortization expense sebesar 18.000.
Kreditnya adalah paten atau accumulated amortization sebesar 18.000. Nah, sekarang ke goodwill. Goodwill kalau dibahasakan secara Indonesia, secara harafiah, artinya adalah kehendak yang baik. Nah, goodwill secara konsep itu menunjukkan bahwa atau mendefinisikan bahwa represent the future economic benefits atau menunjukkan goodwill ini menunjukkan adanya manfaat ekonomis masa depan yang timbul, yang timbul karena adanya pemerolehan aset lainnya di dalam suatu bisnis kombinasi yang yang tidak secara individual diidentifikasi dan dipisahkan pengakuannya. Jadi maksudnya apa? Goodwill itu akan muncul pada saat kita melakukan kombinasi bisnis. Jadi kita membeli suatu bisnis, kita masukkan ke dalam bisnis kita, kita kombinasikan dengan bisnis kita. Setelah itu barulah kita mencatat suatu goodwill. Nah, goodwill hanya dicatat juga pada saat kita membeli keseluruhan bisnis dari orang lain. Jadi misalnya gini, saya membeli bisnis punyanya Adit. Nah, 10 juta. Itu saya beli semua, saya beli aset dan utang-utangnya itu saya beli. Nah, kita lihat di situ kita bisa mencatat goodwill. Karena saya sudah membeli keseluruhan bisnis dari punyanya Adit. Oke. Nah, goodwill cara mengukurnya adalah selisih antara cost dengan selisih antara fair value dari aset identifiable atau aset yang bisa didefinisikan secara bersih, secara neto. Nah, neto itu caranya cari gimana? Aset dikurangi liability, ketemu identifiable net asset yang telah kita peroleh. Jadi, selisih antara cost dengan fair value atas aset yang telah kita peroleh. Oke, kalau aset goodwill itu kita buat secara internal, itu tidak boleh kita kapitalisasi. Tapi kalau misalnya kita membeli goodwill yang muncul dari karena kita pembelian suatu bisnis, itu bisa kita kapitalisasi. Dan kita catat pada saat kita membeli seluruh bisnis. Oke, nah di sini contoh kasusnya, ini adalah Frank Inch memutuskan untuk membeli bagian divisi spare part dari suatu perusahaan untuk menjadi suplemen terkait dengan suplemen yang digunakan oleh distributor traktor yang sudah dia miliki. Jadi sebagai distributorship, dia si pemilik dari Feng ini tertarik untuk membeli traktor Link SE. Nah, berikut ini adalah laporan keuangan atau financial position dari traktor Link SA. Untuk SE kan. Nah, asetnya adalah PPI sebesar 15.30, 15.300, inventory-nya 42.000, account receivable adalah 35.000, cash-nya adalah 25.000, maka total aset secara historical adalah 225.000. Nah, sekarang equity and liability-nya adalah sebesar totalnya adalah 255.000 juga. Kan terdiri dari share capital 100.000, return earning 100.000, current liability 55.000. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencatat goodwill, kita harus menghitung berapa fair value dari aset yang kita miliki. Oke, fair value asetnya dulu.
Ya, ada 20, ada PPI ada 205.000, paten ada 18.000, inventory 122.000, akun receivable ada 35.000, cash ada 25.000. Terus kalian tanya adalah, loh Pak, kok ada patennya? Padahal sebelumnya nggak ada. Nah, kenapa ada patennya? Di sini perusahaan melihat, atau Feng ini melihat bahwa sebenarnya Tractoring SE ini memiliki paten. Nah, tapi perusahaan ini itu tidak mengetahui, si ini Tractoring SE ini tidak mengetahui bahwa itu adalah paten yang bisa diakui sebagai aset. Akhirnya karena si Feng ini melihat sebagai ini ada bisa diakui sebagai aset, maka dia akan mencatat bahwa akan muncul suatu akun yaitu adalah paten untuk asetnya. Jadi kita hitung. Setelah kita cari fair value-nya, maka kita harus tahu berapa fair value of net asset. Caranya gimana? Aset yang dimiliki oleh perusahaan dikurangi dengan total liability-nya. Itu total aset dikurangi total liability. Kalau total asetnya di sini adalah 410. Nah, nih, 405. 405.000. Nah, 405.000 dikurangi 55.000 ketemu fair value of net asset adalah 350.000. Nah, di sini si Tractor Company ini memutuskan untuk menerima tawaran dari Feng sebesar 400.000. Nah, di sini 400.000, di sini fair value-nya adalah 350.000. Berarti adalah selisih 50.000 itu yang kita akui sebagai goodwill. Ya, total asetnya adalah fair value of net identifiable asset adalah 350.000, sedangkan purchase price-nya adalah 400.000, maka ada selisih sebesar 50.000 yang kita bisa lekatkan ke dalam akun goodwill. Pelekatannya bagaimana? PPE 205.000, paten 18.000, inventory 122.000, account receivable 35.000, cash 25.000, goodwill 50.000. Nah, berarti ini dari informasi yang ada di dalam pedoman kita yang sebelumnya. Di sini kita memunculkan goodwill ya. Goodwill dari di debit. Kenapa? Karena yang angka ini lebih kecil daripada yang sebelah sini. Oke. Maka selisihnya dari net asset yang ada di sini kita bandingkan dengan yang ada di kredit. Selisihnya itu adalah goodwill. Nah, bagaimana dengan penghapusan goodwill? Oke. Nah, goodwill ini selalu dipertimbangkan sebagai indefinite life, sehingga goodwill tidak akan diamortisasi. Nah, tapi goodwill harus kita sesuaikan carrying value-nya ketika goodwill itu impairment atau mengalami penurunan nilai. Lalu ada isu lagi yang namanya bargain purchase. Nah, apa yang dimaksud dengan bargain purchase? Bargain purchase ini adalah kondisi di mana perusahaan atau perusahaan itu membeli perusahaan lain harganya di bawah dari harga fair value dari perusahaan itu. Misalnya tadi kan si Feng itu harganya 350.000, untuk Tractor Link Company 350.000. Yang sebelumnya kan Feng bayarnya 400.000. Nah, karena kan lebih tinggi, maka ada asetnya namanya goodwill. Lalu kalau yang bargain purchase sehingga membeli lebih rendah atau lebih lebih rendah dari value-nya, jadi dia membeli sekitar 300, maka akan ada sebesar 50.000 terkait dengan selisih pengurang antara fair value dengan cost atau price purchase yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Nah, nilainya akan dicatat sebagai keuntungan oleh purchaser atau pembeli. Maka kalau di sini untuk bargain purchase, akun goodwill akan ada di sebelah kanan atau di sisi kredit. Oke, sekian hari ini. Terima kasih. Sekian pertemuannya, silahkan dipelajari dan tetap semangat. Sampai jumpa